Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lagi dengan Bu Nur yang akan menjelaskan tentang interaksi sosial. Yang pertama adalah pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Pengertian yang kedua adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih dengan tujuan yang ingin. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. 1. Kontak sosial. Kontak sosial bisa bersifat positif dan negatif. Kontak sosial positif adalah kontak sosial yang mengarah pada kerjasama, sedang kontak sosial negatif mengarah pada pertentangan, bahkan sama sekali tidak menghasilkan kontak sosial. Kontak sosial juga bersifat primer dan sekunder. Kontak primer terjadi bila hubungan langsung bertemu dan berhadapan muka, sedang kontak sekunder memerlukan perantara. Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain untuk saling mempengaruhi satu sama lain. Proses komunikasi dapat terjadi dua cara, yaitu komunikasi verbal, yaitu komunikasi secara lisan atau tulisan, dan ciri-ciri interaksi sosial. 1. Melibatkan lebih dari satu orang. 2. Adanya komunikasi antara pelaku dengan cara kontak sosial. 3. Maksud dan tujuan yang ditentukan jelas. 4. Terdapat dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa kini. Selanjutnya adalah jenis-jenis interaksi sosial. Menurut Jilin and Jilin, interaksi sosial ada 3, yaitu interaksi sosial antara individu dengan individu, interaksi sosial antara individu dengan kelompok, dan interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. 1. Imitasi. Imitasi dapat mendorong individu atau kelompok untuk melaksanakan perbuatan yang baik. Yang kedua, sugesti. Sugesti dapat terjadi bila individu yang memberikan pandangan tersebut adalah orang yang berwibawa atau karena sifatnya otoriter. Yang ketiga adalah identifikasi. Dalam psikologi berarti dorongan untuk menjadi identik atau sama dengan orang lain secara lahiriah atau batiniah. 4 adalah simpati, yaitu bentuk interaksi yang melibatkan ketertarikan individu terhadap individu lain. Dorongan utama simpati adalah keinginan memahami pihak lain dan bekerja sama. Yang kelima adalah empati, yaitu perasaan yang menempatkan diri seolah berada di posisi seseorang atau kelompok tertentu yang sedang mengalami suatu perasaan tertentu. Yang keenam adalah motivasi, yaitu semangat atau dorongan yang diberikan kepada individu ke individu, kelompok ke kelompok, atau individu. Bentuk-bentuk interaksi sosial. A. Proses asosiatif adalah proses interaksi sosial yang mengarah pada kerjasama. Proses ini juga disebut sebagai proses sosial integratif atau konjungtif. Yang pertama adalah kerjasama, yaitu proses yang dilakukan oleh suatu kelompok atau perorangan untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk kerjasama yaitu kerjasama langsung, kerjasama spontan, kerjasama kontrak, dan kerjasama tradisional. Yang kedua yaitu akomodasi, yaitu proses penyesuaian diri atau kelompok manusia yang semula saling bertentangan. Bentuk-bentuk akomodasi. A. Coercion terjadi melalui pemaksaan terhadap pihak tertentu terhadap pihak lain yang lebih lemah. B. Kompromi terjadi ketika pihak yang berselisih saling berusaha untuk mencapai penyelesaian dan semua pihak bersedia
C. Arbitrasi. Proses ini dilakukan jika pihak yang berselisih tidak bisa mencapai penyelesaian bersama, sehingga dihadirkan pihak ketiga untuk membantu penyelesaian atau permasalahan. D. Mediasi. Hampir sama dengan arbitrasi, namun dalam mediasi, pihak ketiga bertindak sebagai penengah, tidak berwenang dalam memutuskan perselisihan kedua belah pihak. E. Konsiliasi adalah bentuk akomodasi untuk mempertemukan keinginan dari pihak yang berselisih demi tercapai persetujuan bersama. F. Toleransi, yaitu saling menghormati agar dapat terhindar dari perselisihan. G. Stalemate, yaitu terjadi jika individu atau kelompok yang berselisih memiliki kekuatan yang seimbang. H. Adjudikasi adalah penyelesaian masalah atau sengketa melalui pengadilan. 3. Asimilasi meliputi usaha untuk mempertinggi kesatuan tindakan, sikap dan proses mental dengan memperhatikan tujuan dan kepentingan bersama. Contoh penggunaan bahasa daerah tertentu oleh orang yang ada di dalamnya tanpa memandang suku atau ras dari masing-masing orang. 4. Akulturasi adalah semua bentuk penerimaan atas unsur baru dan menjadikannya suatu kebudayaan baru tanpa menggeser kebudayaan lama yang sudah ada sebelumnya. B. Proses disosiatif. Proses ini merupakan keadaan yang dihasilkan karena adanya pertentangan antar anggota masyarakat. Proses disosiatif meliputi 1. Persaingan. Proses sosial di mana kedua belah pihak saling berlomba melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, kontravensi. Proses sosial yang ditandai ketidakpastian, keraguan, penolakan, penyangkalan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Yang ketiga adalah konflik, adalah pertikaian atau kelanjutan dari kontravensi. Demikian penjelasan tentang interaksi sosial hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.